Shalom, ada sukacita, ada kemenangan. Saya percaya umat Tuhan yang ada di Bethany House of Glory senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bethany, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. My home, my church, my city, and my country. Dan kita ucapkan sama-sama, yel-yel House of Glory. HOG, taat, tekun, setia, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang libur ber-FA, atau kita tidak bisa melakukan FA seperti biasanya, karena ada himbauan dari pemerintah untuk senantiasa ada di rumah-rumah. Tapi janganlah kemudian kerajinan kita, semangat kita kendor untuk tetap ber-FA. FA artinya family altar atau mesbah keluarga. Mari jadikan saat-saat ini kesempatan untuk setiap keluarga lebih bersatu hati untuk menjadi keluarga-keluarga yang sangat dicintai oleh Tuhan, sebab di dalamnya ada keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, ada doa dan ucapan syukur senantiasa. Dan biarlah saat ini saya ajak untuk setiap jemaat House of Glory untuk ber-FA masing-masing di rumah bersama dengan keluarga yang dikepalai oleh kepala rumah tangga, yakni imam, seorang suami, seorang bapak, dan kemudian ada istri atau anak-anak. Ajak bersama-sama, sama-sama berdoa, sama-sama memuji, sama-sama menyembah. Dan biarlah itu kita lakukan terus. Dan jangan hendaknya kerajinanmu ini kendor, tetapi hendaknya rohmu tetap terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. FA yang sangat sederhana, tapi saya percaya punya dampak yang besar. FA yang berikutnya kita lakukan, kita akan menyesuaikan dengan keadaan, ya, ada di rumah, dipimpin oleh kepala keluarga. Mari kita sama-sama mengawalnya dengan doa, kemudian kita melakukan penyembahan, naikkan pujian, kemudian kalau ada kesaksian, bapak, ibu, saudara sebagai kepala keluarga atau ibu boleh menyaksikan kasih Tuhan untuk menguatkan anak-anak kita atau anak-anak yang hidupnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sharing itu, sehingga satu sama lain boleh saling menguatkan, saling bertumbuh, dan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian boleh dilanjut juga naikkan pujian, penuh sukacita, atau naikkan pujian kemudian menyembah Tuhan sekali lagi. Dan kemudian doa firman. Firman yang disampaikan kita harus tangkap itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman, Bapak Ibu bisa ikut pada panduan yang ada ditetapkan oleh gereja. Saya percaya firman Tuhan itu sangat kita butuhkan hari-hari ini untuk terus menguatkan kita. Dan setelah firman Tuhan, jangan lupa kita berdoa, ucapkan syukur akan firman itu. Biar setiap kita bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku akan firman itu. Dan kemudian Bapak, Ibu, Saudara, satu keluarga diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan. Ada panduan dari gereja, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kemudian ditutup kembali dengan doa berkat, bisa dipimpin oleh imam keluarga, benar-benar minta berkat daripada Tuhan. Nanti gereja ada panduan yang akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk menyesuaikan ibadah FA di tengah-tengah suasana keterbatasan ini. Tapi ingat, jangan keterbatasan ini kemudian menjadi halangan untuk kita menjaga roh kita untuk senantiasa tetap berdoa, memuji dan menyembah di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, untuk menyampaikan firman, kami dari gereja menyediakan panduan yang berupa video. Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai referensi untuk menyampaikan kebenaran firman, atau Bapak Ibu bisa menggunakan video tersebut untuk penyampaian firman di FA, di mana video itu langsung dari Bapak Gembala. Dan percayalah,
setiap firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala lewat FA ini adalah kebutuhan jemaat untuk hari-hari ini. Dan percayalah, kita akan mendapatkan berkat dan kekuatan saat kita boleh mendengar firman itu dan kita menjadi pelaku akan firman itu. Demikian pesan Tuhan. Jangan kita hendaknya kendor dalam melayani Tuhan. Roh kita tetap terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. HOG, taat, tekun, setia. Yes, yes, yes. Selamat ber-FA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari-hari ini kami percaya bahwa setiap orang percaya hanya mengandalkan Tuhan. Di saat-saat masa sukar ini saya percaya saudara dan saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena dunia sedang mengalami kekacauan. Dunia mengalami keresahan dan ketakutan. Tapi perlu satu hal yang saya perlu sampaikan. Ada berita yang sangat meyakinkan. Hanya Kristus adalah jalan keluar. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dengan tema api doa yang mengubah dunia. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai ke 19. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 saya baca. Saudara baca yang kedua, kita bersaut-sautan sampai pada ayat yang ke-19. Perikopnya yaitu Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun berdoa kepada Allah. Ayat ke-6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahukah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ayat ke-14, ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau menggigau.
Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Ayat ke-16, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Ayat ke-18, pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh mereksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 yang sampai ke 19, maka kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskan Petrus dari penjara. Bagaimana dia waktu berjumpa dengan malaikat, malaikat itu menepuk Petrus. Dan sekejap rantai itu terlepas. Ada supernatural yang terjadi di saat-saat itu, saudara. Saudara, itulah sebuah gambaran. Di akhir zaman ini banyak orang meremehkan doa. Padahal Petrus hanya mengandalkan doa. Hanya mengandalkan iman, percaya. Tetapi saudara, dia mengalami suatu pengalaman supernatural di dalam kehidupan Petrus. Saudara, di akhir zaman ini banyak orang meremehkan doa. Termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen meremehkan doa. Seolah-olah doa itu hanya berbicara monolog. Sehingga doa itu dianggap sebagai pelengkap di dalam sebuah ibadah. Saudara, doa yang sejati adalah dialog. Artinya manusia dengan Allah berkomunikasi. Berbincang-bincang, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan Tuhan melalui doa, Tuhan bisa menyampaikan melalui hati, melalui firman. Apa yang Tuhan inginkan untuk dikerjakan oleh manusia. Apalagi sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dengan menumpahkan darahnya. Agar manusia bisa langsung berhubungan dengan Allah melalui doa. Tetapi banyak kita tidak menggunakan kesempatan ini. Kita tidak menggunakan jalur ini. Supaya kita bisa menikmati hadirat dan kuasa mujizat Tuhan. Kita hanya meremehkan doa. Dan saudara, beberapa penyebab mengapa orang berdoa. Mengapa orang atau jenis apa orang yang berdoa. Ada 3 kelompok manusia yang melakukan doa. Yang memiliki dasar dan tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama saudara, orang berdoa karena terbiasa berdoa. Dengan kata lain orang tersebut kalau mau berdoa dan doa itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau mereka tidak berdoa rasanya nggak enak. Bukan mereka nggak enak karena mereka tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi itu hanya semata-mata kebiasaan saudara. Sejak lahir diajar berdoa. Dan makin hari makin terbiasa berdoa. Jadi kalau tidak berdoa tidak enak saudara. Tetapi saya perlu sampaikan kalau doa hanya sebuah kebiasaan. Tidak memiliki kuasa mujizat. Yang kedua saudara. Orang yang mau berdoa kalau ia sedang mengalami masalah besar.
Dan orang jenis ini adalah orang hanya kalau dia butuh dia berdoa. Kalau dia tidak butuh tidak berdoa, saudara. Kalau ada pencobaan, ada masalah, ada badai kehidupan sedang dilanda malapetaka, maka dia mau berdoa. Atau kalau sedang mengalami sakit, penyakit yang kronis, atau sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan atau yang dia sedang terintimidasi oleh masalah keamanan, saudara. Dia mau berdoa. Dan orang jenis ini, dia berdoa karena dia hanya mempunyai kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana kalau orang lain sedang mengalami masalah lebih besar dari dia. Yang penting untuk dia. Dan orang yang jenis ini kalau dia sudah mengalami pertolongan dari Tuhan, dia mudah lupa. Dia mudah meninggalkan ibadah. Dia mudah meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, orang yang memiliki kesadaran bahwa tanpa doa, maka ia tidak akan dapat perlindungan dari Tuhan. Atau campur tangan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan dia tidak akan mengalami atau dia merasa tanpa Tuhan, dia akan mengalami kehampaan. Atau tanpa doa, dia akan mengalami kehampaan. Atau kekosongan. Yang diakhiri dengan kegagalan dan kebinasaan. Dan orang yang sadar bahwa doa sebagai sebuah kebutuhan hidup, maka orang tersebut memiliki kerinduan untuk berdoa. Dan doa akan menjadi gaya hidup sehari-hari. Dan memiliki kerinduan untuk mendoakan sesama. Dan mempunyai kerinduan untuk mendoakan orang yang lemah. Dan orang ini adalah orang yang punya kesadaran. Dan orang ini akan menjadi orang yang berdampak di dalam masyarakat. Jika kita ingin sukses menaklukkan badai kehidupan yang sukar di akhir zaman ini, maka kita perlu belajar dari gereja mula-mula yang menggembarkan seluruh kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem mengalami kebangunan rohani yang pertama pada waktu itu. Murid-murid kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka dipenuhi dengan mujizat. Dan ruangan itu dipenuhi dengan lidah-lidah api. Dan terjadi banyak mujizat, orang yang sakit disembuhkan. Bahkan terjadi sebuah kegerakan yang baru. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari harta di dunia ini. Bahkan mereka rela menjualkan harta mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan itu suatu kegerakan yang luar biasa, saudara. Ada 4 langkah menuju terobosan yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Yang pertama, saudara, mereka berdoa di loteng atas Yerusalem. Saudara, ini adalah sebuah kekuatan yang dilakukan oleh mereka. Mereka berdoa karena mereka mentaati firman Tuhan. Mereka berdoa karena mereka mentaati firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang dengan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, orang yang taat, orang yang mendengarkan perintah Tuhan dengan setia, maka dia akan mengalami terobosan, saudara. Dan ketaatan, di dalam Alkitab mengatakan, ketaatan itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana prospek dari Allah melihat tentang ketaatan? Ternyata ketaatan itu di mata Tuhan dikatakan ketaatan itu lebih berharga dari korban bakaran.
Saudara, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan merindukan saudara dan saya mempunyai ketaatan. Dan ketaatan itu mempunyai nilai jauh lebih besar dari korban yang saudara berikan pada Tuhan. Saudara kalau memberikan harta saudara, tapi saudara tidak memiliki ketaatan, maka nilai dari korban saudara menjadi 0. Tetapi ketaatan itu akan menjadi bernilai kalau saudara mentaati setiap kebenaran firman. Dan itu akan menjadi lebih berharga dari korban yang saudara berikan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelih sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelih. Memperhatikan lebih daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, korban sembelihan dan korban bakaran itu adalah sesuatu pada zaman dahulu sangat berharga. Jika manusia melakukan dosa, maka dia harus membawa domba atau lembu akan diserahkan oleh para imam untuk disembelih supaya darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, itu sangat berharga supaya manusia tidak binasa. Tetapi Tuhan mengatakan ketaatan itu lebih berharga dari korban. Maka dari itu sebagai orang Kristen, saya perlu sampaikan pada saudara, jadilah orang Kristen yang taat. Ketaatan, ya, di dalam bahasa aslinya syama, yang mendengarkan secara cerdas rohani. Jadi mendengarkan tidak cukup. Harus mendengarkan dan melakukan. Maka kita menjadi cerdas rohani. Mendengarkan firman dan melakukan firman Allah. Maka kita akan menjadi orang yang cerdas rohani. Orang Kristen tanpa ketaatan, maka kekristenan tersebut diragukan. Dan pasti tidak akan mengalami atau pasti tidak dapat mengalami kuasa mujizat dari Allah. Contoh saudara, tokoh Alkitab Abraham taat menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan Abraham lulus ujian. Sehingga dia mendapatkan double portion, saudara. Yang mengalami mujizat bahwa Tuhan menyediakan domba pengganti Ishak. Dan yang kedua, ia menjadi bapak berimam. Atau ia menjadi bapak beriman dan bapak bangsa. Saudara, itu adalah ketaatan. Yusuf, saya kasih contoh lagi. Taat kepada Tuhan, tetap menjaga integritas atau kekudusan, kejujuran. Walaupun dia dirayu sampai difitnah, harus bayar mahal dengan masuk penjara. Dari ketaatannya akhirnya Yusuf menuai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Atau kata lain jadi perdana menteri. Contoh lagi saudara. Yunus tidak taat perintah Tuhan untuk melayani di Niniwe. Yunus tidak memiliki ketaatan, dia melayani apa yang ia mau. Dan bukan Tuhan yang mau. Sehingga Yunus ke Tarsis. Dan mengalami badai di atas perahu. Hingga ia dibuang oleh awak kapal ke laut. Dan dimakan oleh ikan besar. Dan Yunus mengalami penderitaan 3 hari 3 malam di perut ikan besar. Saudara, berapa banyak kita sebagai orang Kristen, kerap kali kita melakukan yang kita mau, bukan Tuhan yang mau. Kerap kali kita mengalami kegagalan, kerap kali kita mengalami kehancuran. Karena apa? Kita melakukan yang Tuhan, yang bukan Tuhan mau.
Kita melakukan apa yang kita mau, saudara. Melalui doa, saudara. Kita sadar bahwa doa adalah sebuah kebutuhan secara pribadi. Saudara dan saya, kita butuh doa, saudara. Mulai doa kita sadar bahwa doa adalah sebuah kebutuhan. Tanpa doa, saudara tidak akan kuat menghadapi akhir zaman yang jahat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 sampai 14 saya baca. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini sangat penting, saudara. Bersatu, bertekun sehati, berdoa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, melalui doa kita disadarkan bahwa Tuhan mengenal hati manusia. Saudara, kita kerap kali merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan tidak ngerti. Kita sering melakukan dosa. Tidak ada orang kita lihat, tidak ada orang kita bisa melakukan dosa. Tidak ada orang lain, hanya ada kita saja. Ada kita sendiri. Saudara, Tuhan ada di mana-mana dan Dia tahu hati saudara. Kalau hati saudara bengkok, kalau hati saudara lurus, jujur, Dia tahu. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Saudara, waktu Tuhan mau memilih murid. Mereka tahu, hanya Tuhan yang tahu hatinya. Hati murid-murid yang punya tujuan-tujuan yang tidak baik atau baik. Hanya Tuhan. Yang kedua, mereka berdoa pada masa sukar dan sulit. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja menghadapi masa sukar dari masa ke masa. Saudara, memang benar. Kalau kita mau lihat dari zaman 2000 tahun yang lalu atau 6000 tahun yang lalu, kita melihat gereja mengalami masa sukar dari masa ke masa. Sampai hari ini, saudara. Kita sebagai orang percaya jangan merasa bahwa kalau kita sudah di gereja tidak ada masa sukar. Karena masa sukar itu diizinkan Tuhan. Dengan masa sukar supaya kita dekat sama Tuhan melalui doa. Dengan ada masa sukar supaya saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Kesulitan mereka menghadapi imam besar yang menstigmakan mereka kelompok sesat dan menyesatkan. Saudara, gereja mula-mula pada zaman itu, Petrus dan murid-murid yang lain dianggap kelompok yang sesat oleh imam besar. Dan imam besar itu mempunyai kekuasaan dan tidak hanya kekuasaan, mereka punya pengaruh kepada pemerintah. Jadi imam besar itu bukan hanya dia sebagai orang yang berkuasa di bait Allah, tapi dia bisa mempengaruhi para raja-raja atau para penguasa atau para pemerintah pada zaman itu. Dan murid-murid mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa menginjil. Mereka tidak bisa beribadah karena apa? Ada tekanan-tekanan. Ada intimidasi. Mereka dianggap kelompok yang sesat dan menyesatkan. Saudara, saya perlu sampaikan kalau saudara sedang menghadapi tekanan yang semacam ini, jangan pernah takut. Hanya jalannya berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal
4 ayat 1 sampai 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepada pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai esok harinya karena hari telah malam. Mereka memberitakan kabar baik bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan mereka dianggap oleh pemerintah zaman itu, dianggap menyalahi peraturan. Saudara, inilah sering terjadi, kita lebih banyak melihat kalau ada mujizat terjadi, kita malah bingung mencari kesalahan orang-orang lain. Oh itu kebetulan. Oh itu tidak mungkin. Itu ya karena obat, karena apa dia bisa sembuh. Saudara, inilah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Saudara, mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh untuk membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus pada hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah menghadapkannya ke depan orang banyak. Saudara, pemerintah zaman itu, Herodes, dia memenjarakan atau menangkap Petrus, tujuan apa? Menyenangkan orang lain. Bukan karena Yesus bangkit. Bukan karena Yesus melakukan mujizat. Mereka melakukan hanya untuk menyenangkan orang-orang zaman itu, yaitu orang yang berpengaruh. Imam besar atau orang Yahudi pada zaman itu. Inilah kejahatan dari zaman dulu sampai sekarang, saudara. Kita lebih senang menyenangkan hati orang daripada menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang terjadi pada akhir zaman ini. Yang ketiga, saudara, cara mereka berdoa kesehatian yang menarik hadirat Allah. Saudara, di dalam bahasa aslinya kesehatian atau kesatuan itu homotomadon. Artinya kesehatian itu bisa menarik hadirat Allah. Pada zaman itu, saudara, di zaman gereja mula-mula, mereka semua bersatu di satu ruangan. Mereka berdoa bersama, punya tujuan yang sama, pikiran yang sama. Dan itu yang bisa menarik hadirat Allah. Kita belajar beberapa alur berdoa bersama-sama. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketiga ia makan bersama-sama mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ menanti janji yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ayat ini sangat-sangat membuat mereka terbuka hatinya, semua murid Yesus. Waktu mereka makan bersama-sama, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Mengapa tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Yesus menyampaikan, nanti janji Bapa. Lantas apa janji Bapa? Maka Yesus mengatakan, tidak lama lagi. Kalau Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi tidak lama lagi
kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Yaitu terjadi sebuah lawatan yang dahsyat. Nah itulah mereka bersama-sama menanti, berdoa, bersama-sama menanti waktunya Tuhan. Saudara, kita belajar, saudara, waktu kita berdoa, kita belajar menanti waktunya Tuhan. Kerap kali kita berdoa, kita menunggu, tidak tahan. Kita mau cepat dijawab. Ada waktunya Tuhan. Yang selanjutnya, selain berdoa bersama-sama, kita berdoa secara pribadi. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Isi doa adalah apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Dan apa yang menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin tentang penginjilan. Mungkin menolong orang yang lemah. Mungkin membantu orang yang miskin. Di dalam doa pribadi, saudara. Kita boleh curhat, kita boleh menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Ada waktunya mereka berdoa bersama. Ada waktunya mereka berdoa secara pribadi, saudara. Ada kalanya mereka berdoa di muka umum. Berdoa di muka umum dengan doa atau berdoa dengan teguran, saudara. Di saat mungkin murid-murid itu, Petrus berdoa. Waktu dia berdoa, dia menyampaikan teguran-teguran kepada orang-orang pada zaman itu. Atau berdoa dengan nubuatan. Kita bisa berdoa dengan nubuat di depan umum. Atau doa menjadi kebutuhan umum. Kita bisa berdoa untuk negara, kita bersyafaat, kita bisa berdoa dengan menyembah. Kita bisa berdoa untuk negeri kita. Kita bisa berdoa untuk orang lain yang sedang mengalami tekanan, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah. Hasil doa mereka, saudara, membawa satu dampak yang luar biasa. Mereka menjadi orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Asalnya mereka mengalami tekanan dan mereka mengalami ketakutan. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum Yesus disalib dia sangkal. Sebelum ayat berkokok dia menyangkal Yesus. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus di atas kayu salib, dia tetap pernah menyangkal Kristus. Dia menjadi penakut. Semua murid Yesus mengalami kegelisahan, kekhawatiran, mengalami ketakutan. Bahkan mereka mengalami kegalauan, resah, putus harapan, dan putus asa, saudara. Tetapi setelah mereka melihat ada kuasa kebangkitan, mereka berdoa, mereka menjadi orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, saya berdoa untuk saudara dan saya di saat-saat ini, saudara. Saudara akan mengalami banyak sekali tekanan. Tetapi saudara kalau dipenuhi oleh Roh Allah, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, keberanian saudara akan meningkat. Atau saudara menjadi orang yang berani memberitakan Injil, melawan COVID-19 dengan doa. Saudara, saya berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengalami krisis ini. Saya perlu sampaikan, kita hanya perlu berdoa, saudara. Dengan hati yang murni, dengan hati yang kudus, suci, saya percaya doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Murid-murid Yesus menjadi hamba Tuhan yang memiliki kesatuan yang luar biasa. Menjadi kesatuan yang solid, saudara. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan kesehatian artinya sejiwa. Yang adalah sepikir, seperasaan, sekehendak. Jadi saudara, kesatuan itu ditulis
sejiwa. Orang yang sejiwa itu pikirannya sama, perasaannya sama, kehendakannya sama, artinya tujuannya sama, pikirannya pikiran Kristus, perasaannya perasaan Kristus. Maka saudara, mereka akan mengalami satu dampak yang luar biasa. Mereka akan mengalami hadirat Tuhan. Dan akan terjadi supernatural di dalam kehidupan mereka. Dan mujizat pasti terjadi. Saudara catat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32. Saudara juga catat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 46. Saya tidak bacakan karena waktu. Tetapi saya perlu sampaikan saudara. Kesehatian yang solid. Yaitu sejiwa. Sejiwa artinya pikirannya sama. Perasaannya sama. Kehendakannya sama. Pikirannya pikiran Kristus. Perasaannya perasaan Kristus. Dan kehendakannya yaitu kehendakan Kristus. Sama. Ada di mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendakan Tuhan. Saudara, murid mendapatkan kuasa supernatural dari Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Saudara, murid Yesus mengalami satu kelimpahan kasih karunia. Karena apa? Dengan kuasa yang besar, mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Saudara, kita perlu sampaikan kepada setiap saudara dan saya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Jangan pernah saudara tidak berani menyaksikan. Saudara harus berani menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan pada hari ketiga dari maut. Mereka akan mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua dalam kasih karunia yang melimpah. Mereka, murid-murid mendapatkan kemurahan yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 37. Saya baca saudara. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya mereka. Atau hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada orang-orang. Atau dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf. Yang oleh karena rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghibur seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Saudara, kita kembali kepada ayat yang ke-34. Saudara. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Saudara, orang-orang ini bukan orang frustrasi. Orang-orang ini bukan orang yang gagal dari bisnis. Orang ini bukan orang yang bodoh. Orang-orang ini adalah orang yang cerdas, saya katakan. Mengapa? Karena mereka semuanya di dalam Alkitab dicatatkan, mereka bukan orang berkekurangan. Mereka cukup menjadi orang yang berkecukupan. Mereka adalah orang elit, saudara. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya. Saudara, mereka bukan karena tertekan atau terpaksa menjual rumah. Atau menjual harta. Enggak, saudara. Ternyata kalau saya tafsirkan, mereka akan menemukan sesuatu lebih berharga dari hartanya. Sejak mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga. Yaitu Kristus, Yesus Tuhan.
Maka mereka dengan mudah menjual. Dan apa yang dijual? Dijual bukan untuk mereka, dijual, diberikan di kaki rasul untuk dibagikan kepada orang miskin. Nah inilah saudara, terjadi sebuah transformasi, terjadi sebuah perubahan dalam hidup mereka. Saudara dan saya, kalau saudara tahu bahwa hidup saudara sudah diubah oleh Tuhan, harta itu bukan jadi masalah buat hidup saudara. Maka dari itu saudara, saya yakin bahwa setiap saudara sudah mengalami sebuah kegerakan yang baru ini. Saudara akan mengalami banyak terobosan dalam hidup saudara. Maka dari itu saudara, saya percaya setiap saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan melalui doa. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 saudara, ayat yang ke-16. Saya baca untuk saudara dan saya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya mau menyaksikan pada satu saat berapa tahun yang lalu saya mengalami sebuah krisis. Dan saya mengalami sakit saudara. Karena pada malam hari ini tiba-tiba saya diserang. Jantung saya mengalami kesesakan di dalam pernafasan saya saudara. Dan tiba-tiba saya tidak bisa bernafas dan muka saya mulai biru. Dan saya saudara tidak siap karena krisis ini datang tiba-tiba saudara. Dan waktu itu ibu saya dan anak saya ada di tengah-tengah saya saudara. Yang lain tidak ada di tempat. Tetapi saudara, seorang ibu yang mempunyai ketenangan. Dia mempunyai ketenangan hanya mengandalkan Tuhan. Dia tidak mencari dokter saudara pada saat itu. Dan dia tidak mengajak anak saya untuk membawa ayahnya ke dokter juga. Ke rumah sakit. Tetapi pada hari itu dia mengutuskan, dia katakan, ayo kita berdoa saudara. Dan dia seorang ibu yang berdoa untuk anaknya sungguh-sungguh. Dan dia berdoa hanya mengandalkan Tuhan. Dan saya saudara ditekan oleh keadaan yang begitu menakutkan karena saya sulit bernafas. Maka pada saat itu anak saya saudara bersama-sama dengan neneknya berdoa. Dan dia mendoakan saudara. Dan doa itu punya kuasa. Doa itu mempunyai kesatuan. Yaitu yang dikatakan sejiwa. Doa yang dipanjatkan oleh ibu saya dengan anak saya mempunyai kesatuan. Dia berdoa supaya saya disembuhkan. Dan saya sudah mulai introspeksi diri saya saudara. Saya mengaku dosa saya. Saudara, apa yang terjadi saudara? Doa yang mempunyai kesatuan itu menarik hadirat Allah. Di saat doa dipanjatkan dan dia mulai dengan menyembah Tuhan. Di saat dia menyembah Tuhan, apa yang terjadi saudara? Hadirat Allah begitu dahsyat datang. Saya menikmati sebuah kedamaian dalam hati saya. Saya tidak takut lagi. Saya tidak khawatir lagi. Saudara. Dan saya pada awalnya saya sulit untuk mengucapkan perkataan saudara. Tiba-tiba saya bisa mengikuti lirik lagu pujian Darahmu Yesus. Dan saya mulai bisa memuji dan mendoa
saya bisa memuji dan menyembah. Dan detik itu sudah, saudara, terjadi restorasi dan terjadi mujizat, kesembuhan. Saudara, saya perlu sampaikan. Setiap saudara menghadapi krisis, jangan lupa saling mengaku dosa. Artinya introspeksi diri. Jika ada kesalahan, bertobat, saudara. Dan saling mendoakan. Supaya apa? Kita sembuh. Penyakit rohaninya kita sembuh. Kesombongan kita sudah tidak ada lagi. Yang ada kerendahan hati. Pikiran kita yang jahat berubah menjadi pikiran Kristus. Supaya kita sembuh. Dan doa orang benar bila diyakinkan, didoakan. Atau bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya percaya hari ini saudara, saudara akan menangkap kebenaran firman. Dan saudara praktekkan dalam hidup saudara. Saya percaya dengan doa saudara, saudara akan berubah paradigma yang baru. Saudara akan naik tidak turun. Saudara jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti Tuhan bikin berhasil. Saudara, saya mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah saudara. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami krisis. Kami berdoa untuk bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa mungkin mereka yang sedang mengalami tertular COVID-19. Kami berdoa bagi mereka. Yang pertama saya yakin. Hendaknya kita saling mengaku dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, kita ambil keputusan untuk bertobat. Bahkan kita minta Tuhan celikkan mata rohani kita jika kita melakukan dosa. Supaya kita tahu dosa kita. Supaya kita sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari sakit penyakit. Karena firman Tuhan mengatakan doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya percaya setiap saudara yang bisa menangkap firman ini. Saudara dijamah Tuhan. Saudara akan dirubah menjadi orang yang luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka. Kesakitan tidak akan menimpa engkau. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa uang tunai ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik Confirm, kemudian klik Bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik bayar,
dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Jangan lupa, setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra. Nah, bagi saudara-saudara yang mau transfer dengan mata uang selain rupiah, saudara-saudara bisa transfer ke PT Bank OCBC NIS PTBK cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5511800002115 atas nama Billy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan Swift Code NIS PIDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat HOG yang dikasihi Tuhan. Masih ada sukacita? Tetaplah semangat. Meskipun suasana tidak mengizinkan, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah engkau menjadi takut. Jangan pernah engkau menjadi panik. Jangan pernah engkau menjadi cemas. Hari-hari ini izin Tuhan, kita senantiasa boleh menghadapi segala persoalan. Karena di dalam firman Tuhan tertulis, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia, sebab Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan atas kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa boleh berseru kepada Dia. Ada jawaban di dalam Kristus. Ada jalan keluar di dalam Kristus. Kami atas nama gereja dan khususnya Departemen Doa menghimbau kepada seluruh pengurus FA agar ambil bagian untuk mendata anggota jemaatnya yang dipercayakan untuk digembalakan. Barang siapa anggota jemaat yang terdampak dengan karus COVID-19, dengan pemutusan hubungan pekerjaan, dengan segala kesulitan-kesulitan degradasi ekonomi, mari data segera laporkan ke penilik dengan nama, alamat yang jelas, nomor telepon yang bisa dihubungi setiap waktu. Dari gereja, lewat tim doa akan berdoa bagi setiap saudara kita, sehingga mereka boleh memiliki pengharapan. Ada kekuatan di dalam menjalani hidup. Mereka tidak akan pernah berjalan sendiri. Karena janji Tuhan senantiasa ada. Lewat doa-doa kita, saudara kita merasa topangan doa yang kuat di dalam menjalani kehidupan. Senantiasa ada tuntunan tangan yang berkuasa. Oleh karena itu, kami menghimbau setiap pengurus FA yang ada supaya secepatnya pada kesempatan pertama menghimpun dan menyampaikan ke penilik, sehingga setiap mereka segera ditindaklanjuti dengan doa. Lewat menara doa, siapapun mereka, kami akan tetap bersatu di dalam doa. Sebab di dalam doa ada ucapan syukur, di dalam doa ada kekuatan, di dalam ucapan syukur ada kuasa, di dalam ucapan syukur ada penghiburan, di dalam ucapan syukur ada mujizat. Oleh karena itu, mari kita ambil bagian supaya setiap pengurus FA segera menyampaikan ke penilik masing-masing. Ini yang perlu disampaikan supaya himbauan ini segera ditindaklanjuti. Demikian himbauan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.